Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi katakan, fa innahu may ya'ish minkum. Ya, karena Nabi akan pergi tadi ceritanya. Siapapun yang hidup di antara kalian setelahku, fasayara ikhtilafan katsira. Pasti akan melihat nih, pasti kata Nabi SAW, dan berita dari Nabi sidq mahad, pasti benar. Tonton belum lihat buktinya? Sudah lihat bukti atau belum? Sudah kan? Sudah apa belum? Banyak sekali ikhtilaf. Sampai-sampai masjid kadang tidak boleh dibangun oleh umat Islam sendiri. Sampai-sampai pengajian tidak dibolehkan oleh umat Islam sendiri. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan ikhtilafan katsiran, bukan ikhtilaf saja, ikhtilafan katsiran. Nah, apa obatnya? Nabi bilang, fa'alaikum bisunnati. Ikuti, hendaklah kalian berpegang pada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa yang mendapat hidayah. Kita tahu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, generasi yang luput dari kesesatan, yang tak satu orang pun personilnya yang terlibat aliran menyimpang, hanya generasi sahabat. Hanya generasi sahabat, khususnya di masa al-khulafa ar-rasyidin. Tidak ada aliran sesat mereka terlibat. Oleh sebab itu Nabi suruh kita mengikuti jalan mereka. Jalan mereka, yaitu jalan yang mereka sama-sama melakukannya, bukan ijtihad pribadi-pribadi. Kalau ijtihad pribadi itu lain. Tapi sepakat, misalnya sahabat sepakat melaksanakan suatu amal, lalu kita mengamalkan yang berbeda dengan mereka, lalu kita katakan kita kembali saja pada amalan para sahabat. Atau suatu amalan sepakat mereka meninggalkan, lalu diada-adakan oleh orang belakangan, padahal sebabnya ada di zaman itu tapi mereka tidak kerjakan, lalu dikerjakan oleh kita sekarang dengan sebab yang sama, berarti kita sudah masuk ke jalan ikhtilaf. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, fatamassaku biha, pegang teguh, addu 'alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi geraham kalian, wa iyyakum. Nah, Nabi tunjukkan solusi selamatnya sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Nabi dan para sahabat. Lawannya apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi hal yang diada-adakan, perkara-perkara yang diada-adakan. Apa maksud diada-adakan? Tidak ada, ibarat ini tidak ada payung hukumnya, tidak ada dalam SOP-nya. Berarti diada-adakan. Ibarat sebuah tugas, suatu program, proyek misalnya, ini masjid ini dibangun dengan dana 50 miliar misalnya. Ini SK-nya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian dengan hitungan 500 hari kalender misalnya, atau 500 hari hari kerja misalnya. Kemudian ini SOP-nya, kemudian ini besteknya, lalu antum tambahkan dari berapa tadi, 50 miliar menjadi 56 miliar. Kira-kira ini tambahan diterima atau ditolak? Hah? Nggak ada orang pemerintahan di sini, nggak ada, pemeriksa pun tak ada. Ditolak atau diterima? Ditolak. Bahkan bisa-bisa digagalkan seluruhnya, bisa-bisa digagalkan seluruhnya. Atau dengan biaya yang sama, lalu kita kerjakan tidak sesuai dengan bestek yang sudah ditetapkan. Dan yang sudah ada jadi temuan atau dapat apresiasi, jadi temuan.
Saya katakan kepada tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, saya mengalami bekerja tanpa SK, tidak bergaji. Walaupun kerja dari subuh sampai tengah malam, lebih dari yang lain. Apa tidak bergaji? SK tidak ada. Jadi kalau tak ada perintahnya untuk mengerjakan, tidak ada pahalanya. Atau ada perintah mengerjakan tapi tak sesuai dengan SOP yang ditetapkan, cair dana, sama pahala juga tidak cair. Oh, ini pakai kias? Tidak. Ini dari Allah SWT, dari Nabi SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jangan mengada-ngada dalam segala perkara agama. Jelas? Fa inna kulla muhdatsatin, antum bilang bid'ah, bilang non sunnah. Karena setiap yang diada-adakan itu adalah tidak sunnah, dan setiap yang tidak sunnah ya sesat. Setiap yang tidak mengikuti sunnah dalam beragama pasti sesat. Siapa bilang? Rasulullah SAW. Setiap yang tidak mengikuti sunnah sesat. Nabi yang jelaskan, dia garis besar di tanah, lalu dia bilang hadhihi sabili, ini jalanku, fattabi'uha, ikuti dia. Kemudian buat garis-garis kecil kiri kanan, tentu menyimpang kan? Menyimpang tuh, kecuali antum mau jadi ustadz penyimpangan, kan tidak ada yang mau. Walaupun dia menyimpang, tetap tidak mau disebut ustadz menyimpang. Walaupun membela-belain non sunnah, tapi tetap tidak mau disebut ustadz non sunnah. Kadang-kadang lebih garang lagi, yang ahli sunnah yang original itu kami, sedangkan yang sana ahli sunnah abal-abal. Apa sebab? Dia enggak mau menerapkan kecuali sunnah saja. Kalau kami enggak, sunnah masuk, non sunnah masuk, sehingga kami asli. Gimana tuh, Bang? Yang bercampur-campur dengan yang tidak asli beneran. Yang tidak bercampur hanya pakai yang asli, tidak masuk tuh. Ini jeruk ya? Nah, jeruk boleh dipinjam. Nah, ini jeruk asli apa tidak? Asli, tidak ada campurannya. Ada campurannya, dah kena. Jadi yang bercampur asli. Wah, di sini pun ada rupanya. Jadi yang bercampur asli, yang tidak bercampur abal-abal. KW. Ini air asli, tidak, sebab tidak bercampur, ya kan? Kalau ini asli karena bercampur. Rupanya memang sudah berbalik timbangannya. Jadi saya mengatakan, kalau menerima yang bukan sunnah itu ahli sunnah asli, sedangkan yang menolak selain sunnah itu namanya ahli sunnah KW. Baik, kaum muslimin dan muslimat, begitulah subhanallah, yang asli ahli sunnah mencampurkan yang sunnah dengan bukan yang sunnah, mengikuti berbagai jalan dan aliran, tapi tak mau disebut ustadz aliran, sebab aliran hanya satu di Riau aja adanya, namanya ustadznya ustadz aliran memang. Yang lain kan tak ada yang mau dibilang ustadz aliran, kan ada ya, walaupun membuat aliran. Tak ada yang mau disebut dengan ustadz menyimpang, walaupun jalannya menyimpang. Kenapa? Saya tahu jawabannya. Sebab tak satu pun orang yang tersesat jalan berniat tersesat. Pernah sesat jalan? Pernah tersesat di jalan? Kok ragu jawabnya? Bukan tersesat beragama, maksud di jalan.
Pernah? Antum berniat sesat? Hah? Tidak ada yang berniat sesat. Tidak ada satupun kita yang berniat sesat. Makanya semuanya selalu niatnya baik. Asal baik pasti diterima Allah. Kan niat baik. Tidak ada satupun aliran sesat mengatakan nawaitu an adhillah. Saya berniat untuk sesat. Enggak ada. Maka sering di musim haji kami waktu jadi mahasiswa di Madinah nampak nenek-nenek itu kan dia punya pengenal kan, punya kadang pakai kacu. Kita kadang ada yang kenal, ini pasti ini orang Jawa Timur misalnya. Dia mengarah ke tempat yang tidak ada orang Jawa Timurnya di situ. Lalu kita stop. Assalamualaikum nenek sesat jalan. Enggak katanya. Enggak mau dia ngaku. Akhirnya pusing-pusing dia di situ, cari-cari. Enggak juga nanya sama orang Arab. Mana tahu orang Arab bahasa Jawa Timur. Awal yang nak coba menerangkan yang bahasa Indonesia, dia payah juga memahami. Enggak mau dia ngaku. Tapi sama orang Arab ngaku dia, malu dia sama kita. Subhanallah. Ujung-ujungnya orang Arab yang panggil kita. Syekh sini katanya. Anta Indonesia, kamu orang Indonesia? Iya. Ini orang tersesat katanya. Kayaknya orang Arab lebih paham bahasa Jawa daripada kita nampaknya. Jadi sebab kita datanya sebelum tidak ngaku dia sesat. Jadi oleh sebab itu saya ada lagi yang lebih ininya. Ibaratnya jemaah tersesat. Lalu saya membimbing mereka untuk ngantar ke tempatnya, ikut pula tersesat. Sengaja saya sesat? Ya tidak. Ya, saya tidak sengaja sesat. Lalu lepas itu jumpa lagi rombongan yang tersesat. Kami ajak lagi supaya ikut saya sesat juga. Kenapa sesat? Sama-sama tidak paham. Atau saya setengah dan lagi dalam keadaan capek karena sudah banyak sekali sudah berjalan hari itu mungkin sudah ada 30 kilo saya berjalan ngantar orang kan. Ini ada lagi rombongan banyak kan. Akhirnya terlupa. Ya, terlupa karena juga orang ramai gitu. Salah dikit simpangnya kita tersesat. Sengaja saya sesat? Enggak lah, tambah capek saya. Tambah capek sampai macam-macam. Kalau bahasa kampung saya tekilo sampai berjalan tuh. Hilang timbul ingatan tuh. Akhirnya tersesat pula kami. Bergabung pula dengan sesama orang sesat. Biarlah daripada sesat sendiri lebih sesat berjamaah gitu. Makanya kaum muslimin tidak ada yang sengaja sesat. Tidak ada yang sengaja sesat. Kapan dia tahu tersesat? Ketika berjalan tidak sampai-sampai baru dia sadar. Oh, tidak sampai-sampai. Kita masalahnya beragama ini berjalannya bukan hanya di dunia sampai ke akhirat. Jadi kita tidak tahu entah sampai dan tidak. Baru tahu nanti setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat itu baru kita tahu, oh ternyata tapi tidak ada revisi. Kalau tadi proyek salah ada revisi, ada pembinaan administrasi. Ya kan, kalau tidak sengaja mar'ab bisa saja di ini. Tapi kalau masalah agama ini Allah beri tangguh. Ini di dunia kajian banyak, kalian revisi di dunia. Di saat kajian masih dibuka, ilmu masih ada. Cuman tidak sedikit kaum muslimin dah tahu jawaban yang benar, tapi dia terpengaruh. Si fulan kan pintar. Barangkali dia mendapat ilmu baru saya yang tidak dapat. Oleh sebab itu kaum muslimin, kembali ke masalah. Oleh sebab itu kalau kita mengetahui mana yang sunnah, pasti tahu mana yang bukan sunnah. Oleh sebab itu makanya para ulama dulu manhaj mereka menuntut ilmu, satu, beriman dulu sebelum berilmu. Beriman dulu sebelum berilmu.